Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Wah, semuanya pasti dalam keadaan yang sehat-sehat. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Kak Angel, belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, Kak Angel mau mengajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri karena kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Coba angkat tangannya bersama-sama dengan Kak Angel. Tunjuk kakinya bersama-sama dengan Kak Angel. Hari ini kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan dan bergerak bagi Tuhan. Yuk semuanya kita mau berdiri dan kita mau bersiap untuk bernyanyi bersama-sama. Sama-sama katakan kedua tanganku. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Sekarang kedua kakiku. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, adik-adik sudah memuji Tuhan dengan semangat. Bagus sekali. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Kak Angel akan memimpin kita dalam doa. Adik-adik yang tadi sudah semangat memuji Tuhan, sekarang duduk yang tenang, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Kak Angel akan memimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Alkitab. Ini adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Dari Alkitab ini pula kita belajar menjadi anak-anak yang takut akan Allah, mengasihi Allah, dan menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Nah, adik-adik minggu lalu telah belajar bersama-sama dengan Kak Uwi tentang apa ya? Good, tentang Abraham yang taat kepada siapa? Kepada Allah. Abraham mengorbankan anak yang dikasihinya yaitu Ishak. Ishak tidak jadi dikorbankan karena Allah telah menyiapkan domba untuk dikorbankan. Sekarang Ishak sudah tumbuh besar. Ishak menikah dengan perempuan bernama siapa? Adik-adik tahu? Ribka. Coba ulangi bersama-sama dengan Kak Angel. Ribka. Nah, Ishak dan Ribka memiliki anak kembar bernama Esau dan Yakub. Coba ulangi bersama-sama dengan Kak Angel. Esau dan Yakub. Meskipun Esau dan Yakub adalah saudara kembar, mereka memiliki perbedaan loh adik-adik. Esau lahir dengan kulit yang merah dan juga berbulu yang lebat. Namun Yakub tidak seperti itu. Lalu ketika mereka tumbuh besar, Esau sangat suka berburu di padang.
Namun Yakub sangat tenang dan tinggal di rumah. Nah, adik-adik, suatu hari ketika Esau baru pulang berburu, dia sangat lelah. Lalu dia melihat Yakub sedang memasak kacang merah. Lalu Esau yang lapar meminta sedikit kepada Yakub. Yakub, bagi dong sedikit kacang merahnya. Namun, apa yang dilakukan Yakub, adik-adik? Yakub memperdaya Esau. Suatu hari pula, ketika ayah mereka ingin memberkati mereka, Yakub berbohong kepada ayahnya. Wah, apa yang Yakub lakukan ya adik-adik? Supaya adik-adik tidak penasaran, Angel juga tidak penasaran, yuk kita saksikan ceritanya berikut ini. Cerita Alkitab Yakub dan Esau. Yakub dan Esau adalah anak kembar. Ketika akan dilahirkan, Esau lahir lebih dahulu, sedangkan Yakub memegang tumit Esau. Esau memiliki kulit yang berwarna merah dan berbulu, sedangkan Yakub tidak. Ketika dewasa, Esau sangat suka berburu, dan dia pun sering membawakan hasil buruannya untuk ayahnya Ishak. Sedangkan Yakub adalah orang yang senang tinggal di dalam rumah. Ibunya Ribka sangat mengasihi Yakub. Karena Esau lahir sedikit lebih dahulu daripada Yakub, dia berhak memperoleh hak kesulungan. Dia berhak memperoleh harta benda ayahnya dan juga ternak. Sedangkan Yakub harus bekerja kepada Esau. Esau pun berhak atas berkat kesulungan dari ayahnya Ishak. Namun, Esau tidak menghargai hak kesulungannya. Suatu ketika, saat pulang berburu, Esau sangat kelaparan. Dia melihat Yakub sedang memasak sup kacang merah dan memintanya kepada Yakub. Yakub pun sepakat memberikan kepada Esau dengan syarat Esau harus menukarnya dengan hak kesulungannya. Esau pun sepakat menukar semangkuk sup kacang merah dengan hak kesulungannya. Suatu ketika saat Ishak sudah lanjut umurnya, dia memanggil Esau dan memintanya untuk pergi berburu dan memasakkan makanan yang lezat untuknya. Esau pun pergi berburu. Ribka yang mendengar percakapan Ishak dan Esau teringat akan anaknya Yakub. Dia pun menyuruh Yakub untuk mengantarkan makanan yang akan ia masak kepada Ishak, sehingga Yakub dapat memperoleh berkat kesulungan. Namun, meskipun Ishak tidak dapat melihat dengan baik, dia akan mengenali Esau dari bulu yang ada di tubuhnya. Ishak sudah tidak dapat melihat, ia mengandalkan penciuman dan perabanya. Ribka dan Yakub sepakat untuk membohongi Ishak dengan memakaikan bulu domba di tubuh Yakub. Yakub pun datang, dan Ishak mengira kalau itu adalah Esau dan memberkatinya dengan berkat kesulungan. Esau yang mengetahuinya sangat-sangat marah. Dan Ribka membantu Yakub lari dari kejaran Esau. Pada akhirnya, Yakub pun menerima berkat kesulungan. Nah, tadi adik-adik sudah mendengar kisah Esau dan Yakub. Yakub sangat suka memperdaya kakaknya Esau dan juga dia berbohong kepada ayahnya Ishak. Adik-adik harus tahu ya bahwa berbohong adalah tindakan yang tidak terpuji. Adik-adik ingat lagunya? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Coba ulangi sekali lagi bersama-sama dengan Kak Angel. Bohong, bohong, bohong itu dosa.
Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Good. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan suka berbohong. Nah, sekarang adik-adik kita mau berdoa bersama-sama, mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan tentang Esau dan Yakub. Kami tidak mau menjadi seperti Yakub yang berbohong dan memperdaya kakaknya sendiri. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pimpin hidup kami, dan kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan pelajaran sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Rosipina melalui kanal YouTube Rosipina setiap hari Minggu jam berapa adik-adik? Jam 8 pagi. Jangan terlambat ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!